Halo, Assalamualaikum. Kali ini ada masuk handphone Realme 8i ya. Kita coba cek tipenya. Mana tipenya ya? Lupa saya. About device. Nah, ini dia. Realme 8i. Nah, di situ ya. Tipenya bisa dicek. Nah, ini kendalanya. Jadi sewaktu digunakan, dia suka tiba-tiba kayak mode sleep kayak gini. Nggak ada tampilan. Tapi ketika nggak ada tampilan seperti ini, dicas dia ada getar. Terus kalau ditekan ininya juga, bukan ditekan, diusap fingerprintnya, ada getar, tapi karena saya kan fingerprintnya beda sama user ya, jadi ada getar tapi dia nggak mau kebuka. Tapi kalau dipencet ini on off-nya, nah dia ada tampilan seperti itu. Cuman dari user sebelumnya dia nggak ada tampilan sama sekali ya. Ini sudah saya tes beberapa jam, sudah saya cas full juga baterainya sampai 100%, sudah full. Sudah saya coba nyalain untuk nonton YouTube. Alhamdulillah nggak ada kendala. Jadi sepertinya memang komplain dari user tuh bukan komplain ya, keluhannya itu setelah dipakai, setelah panas gitu suka tiba-tiba mode sleep kayak gitu. Jadi ini solusinya seperti ini. Ini sudah saya buka ya handphonenya. Nah kayak gini. Ini kita matiin dulu aja, di off dulu. Oke, sudah dimatiin handphonenya. Ini kita udah dilepas semua skrunya, kita tinggal buka back cover ya, casingnya. Ini kita keluarin dulu SIM tray-nya. Hati-hati ketarik kabel fleksibel fingerprintnya ya. Pas dulu, oke kayak gini. Nah setelah dibuka, kita coba lihat belakang mesinnya ya. Jadi saya curiga kejadiannya itu setelah panas berlebih, karena memang ini tipenya mirip-mirip kayak Samsung seri S yang ada heatsink di ininya, di frame-nya ya. Ini kalau kita lepas baterainya. Nah, ini terlihat ada heatsink di sini. Ini untuk meredam panas dari mesin ya, dari CPU terutama. Nah, ini kalau kita kletek, nah ini dia di bawahnya ada heatsink tuh. Ada tambahan heatsink untuk meredam panas dari CPU-nya. Ini kita coba buka aja mainboard-nya. Kita angkat. Nah, ini dia. Nah, kayak gini. Jadi karena saya curiga ada panas berlebih di CPU, biasanya nih solusinya ACP CPU ya. Jadi angkat, cetak, pasang CPU-nya.
kayak gitu kalau ada panas berlebih. Tapi ini saya solusinya yang minim resiko dulu. Jadi saya ada thermal pad. Kalau thermal pad bawaannya seperti ini ya, thermal pad bawaan Realme-nya. Nah ini sudah saya bersihin ya, kayak gini warnanya pink. Terus yang tutup CPU-nya saya kletek. Nah ini yang kayak gini, tutup CPU-nya dikletek. Terus si thermal pass-nya saya lepasin, ganti dengan thermal pad dari ini. Saya punya thermal pad bekas ini ya, NVMe M.2 SATA kayak gini, ada thermal padnya. Ini saya potong, jadi saya pasang di sini di MMC di CPU sama MMC ya. MMC-nya dikasih thermal pad, terus di CPU-nya juga dikasih thermal pad kayak gini jadinya tuh. Jadi ini membantu untuk meredam panas dari CPU kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah dites beberapa jam ya, dicas dari baterai kondisinya masih 19% sampai 100%. Terus dicoba untuk menyalakan YouTube selama beberapa jam, alhamdulillah nggak ada nge-freeze lagi, nggak ada mode sleep lagi kayak yang dikeluhkan sama user seperti itu ya. Jadi ini kita pasang lagi aja mainboardnya, langsung tinggal kita rakit aja ya, handphonenya dirakit lagi. Kalau ada tambahan heatsink kayak gini, saya teringat dengan HP Samsung yang seri S ya, biasanya ada kayak gitu yang CPU-nya masih pakai jenis Exynos. Jadi dia ada tambahan heatsink untuk meredam panas dari chip prosesornya atau CPU-nya. Ini kita pasang lagi wire antenanya. Oke, dipastiin presisi. Kita pasang lagi soket baterainya. Pasang lagi frame-nya. Ini soket fingerprint ya. Dipastiin presisi ya pasang ininya biar dia kunciannya masuk. Kalau thermal padnya itu mirip-mirip dengan thermal pad yang dipasang di prosesor laptop ya, yang rada tebal biar dia sampai ke casing kayak gitu. Terus ini kita pasang aja skrunya. Ini SIM tray-nya kita pasang sama SIM card-nya. Oke, pasang lagi semua skrup-skrupnya. Oke, sudah dipasang semua skrupnya, tinggal nempelin back covernya doang. Back covernya harus dikasih double tape dulu baru bisa ditempelin. Ini double tape-nya masih
relatif aman sepertinya. Ini tinggal tempelin aja ke sini, nggak perlu diganti lagi double tipnya. Ini masih cukup rapat ya double tipnya, tapi kalau misalnya teman-teman double tipnya udah kurang rapat saat buka back covernya, baiknya diganti aja double tipnya biar dia rapat lagi ke casingnya. Seperti ini. Kita coba nyalain lagi handphonenya. Nah, sip. Jadi sebelum ACP ya, sebelum ACP CPU, karena itu resikonya lumayan besar ya, lumayan besar karena bisa menyebabkan si handphonenya mati. Jadi ada baiknya teman-teman coba trik yang seperti tadi saya bilang ya, untuk lebih meredam panas dari chip prosesornya. Kita tambahkan thermal pad. Ini kebetulan saya ada stok bukan stok ya, ini biasa buat ngecek-ngecek file ya, buat cloning dari Orico ya. Ini ada bonus thermal padnya, jadi saya pakai thermal pad yang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau cari thermal pad yang khusus, thermal padnya doang, kayak gininya doang, nanti saya coba cariin, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nanti teman-teman cek aja di situ ya. Oke. Nah, jadi fix masalahnya karena dia overheat, suka tiba-tiba mode sleep, nggak ada tampilan di layarnya. Ternyata ada kemungkinan karena overheat di chip prosesornya, seperti tadi saya bilang. Oke. Ya, saya cukupkan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Streaming, kita coba streaming YouTube lagi untuk running test ya. Kita cari channel kita dulu aja. Nah, itu dia ada. Ketemu. Halo, assalamualaikum. Oke, sip, aman.